tugas, masing-masing mempunyai tugas. Kemudian dari proses diskusi panjang sampai dengan tadi cukup seru sekali kelompok 1 dalam membahas satu persatu metode dan lain sebagainya, sampai terjadi engengan tahu ya, permusuhan tapi dalam diskusi. Tapi alhamdulillah tadi barusan selesai, sehingga kita bersepakat untuk kemudian menampilkan apa yang nanti akan ditampilkan di PP1 tentang citra diri. Selanjutnya sambil menunggu sudah selesai Pak Agir, dibahas satu persatu baik buruknya atau kelebihan dan kekurangannya, sehingga ada beberapa hal yang mungkin tidak sama dengan modul seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami serahkan kepada Mbak Farida untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah kita sepakati bersama terkait dengan PP1 citra ini. Matur suwun. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Iya, terima kasih. Semangat sekali karena sudah lama dari sejak pandemi kawan-kawan pendamping lokal dan pendamping desa tidak silaturahim dalam rangka peningkatan kapasitas dengan metode tatap muka. Pada sesi ini kami 3 narasumber, 3 pelatih akan berbarengan nanti menyampaikan materi hingga nanti saling session satu sama yang lain. Kita sudah ada bagi tugas. Kemudian pada session pertama ini kami akan menyampaikan terkait dengan citra diri pendamping desa. Ini hal-hal yang sangat mendasar kaitannya dengan citra diri pendamping desa. Pada sesi ini nanti kita pakai metode kaitannya dengan sesuai dengan dari Bapak Ibu. Ada yang metode kaitannya dengan sesi ini ada kaitannya dengan 3 tujuan. Harapannya nanti Bapak Ibu pada pelatihan pagi hari ini sampai selesai nanti akan mencapai 3 tujuan. Yang pertama adalah Bapak Ibu mampu memahami keberadaan TPP, yaitu PD atau PLD, sebagai presentasi performan bahwa negara hadir. Dalam hal ini adalah Kementerian Desa hadir, sehingga Bapak Ibu harus percaya diri bahwa Bapak Ibu adalah anak kandung dari Menteri Desa. Ini harus pegang teguh seorang pendamping baik itu PD maupun PLD. Itu yang pertama. Hingga ketika Bapak Ibu mendampingi di tingkat desa, berarti Bapak adalah representatif, adalah negara hadir. Ini yang pertama. Itu memahami dan mampu menunjukkan sikap dan kinerja seorang pendamping profesional dalam rangka mendampingi masyarakat desa. Ini yang kedua, bahwa seorang pendamping yang profesional, tidak main-main, seorang pendamping yang profesional dalam mendampingi masyarakat dan pemerintah desa. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu mampu mengenali aspek-aspek apa, hambatan apa, tantangan apa, ada kesulitan apa dalam rangka mendukung langkah-langkah untuk melakukan pendampingan. Berarti Bapak Ibu harus mempunyai komitmen, lagi-lagi komitmen yang nanti akan dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan menjalankan tugas-tugas seorang pendamping desa. 3 poin ini target kita nanti. Ini 3 poin ini adalah target bahwa pimpinan benar-benar harus kuasai, kemudian amalkan, kemudian tindakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu pada saat ini nanti akan kita putar video, monggo putar video kawan-kawan
Citra Diri Pendamping Lokal Desa. Artinya pribadi yang bersikap jujur pada diri sendiri, terbuka pada gagasan atau wawasan dari pihak lain, dan strategis dalam menentukan langkah kerja. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Baik, kita akan masuk pada materi citra diri. Tapi sebelum kita ke sana juga, saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk melihat diri kita. Itu dia menghormati kita. Nah, yang ketiga, kita bekerja itu untuk memuliakan kehidupan. Apa artinya memuliakan kehidupan? Memuliakan kehidupan itu artinya adalah di dalam pekerjaan kita menyerap. Ya, terima kasih kawan-kawan tadi sudah menonton video tentang citra diri. Kita setelah menonton menyimak, kira-kira dari hasil pencermatan dari Bapak Ibu selaku pendamping desa selama ini, ada yang sudah 9 tahun, ada yang mungkin baru beberapa bulan yang lalu. Kira-kira dari pemahaman itu, tolong nanti dari Mbak untuk menyampaikan kaitannya dengan kita sharing dari Bapak Ibu. Kira-kira dari setelah nonton video itu tentang pemahaman sebuah performance selaku kinerja pendamping desa itu seperti apa? Monggo dari Bapak Ibu. Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Saya yakin Bapak Ibu dari masing-masing lokasi tugas itu sudah membawa bekal, baik itu bekal yang dihadapi baik permasalahan maupun best practice di masing-masing lokasi. Ada yang mencoba sebelum mengisi kaitannya dengan tablet, Bapak Ibu? Coba dari hasil tadi nonton video, kira-kira apa saja yang sampai pahami kaitannya dengan perform citra diri seorang pendamping desa. Ada yang mencoba? Bapak Ibu? Masa dari sekian 30 orang nggak ada yang mau mencoba? Kalau enggak, silahkan Bapak Ibu. Harapan kami hasil refleksi ditulis di metaplan. Kalau tadi Bapak Ibu terkait dengan baik tadi menonton video, juga Bapak Ibu yang selama ini sudah melakukan pendampingan di masing-masing wilayahnya, silakan Bapak Ibu untuk merefleksikan kaitannya dengan citra diri pendamping desa. Silakan Bapak Ibu ditulis unek-unek jenengan selama ini apa yang kalian hadapi, apa yang sudah kalian lakukan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak modal yang dibawa dari masing-masing lokasi. Untuk menyampaikan dari hasil tadi menonton maupun refleksi dari selama ini melakukan dakwah. Wah, ini sebuah Pak. Ini seorang pendamping profesional harus performanya, apalagi kaitannya dengan kelengkapan tulis-menulis. Ini harus performa ini seperti kami ini. Black oke, pin oke. Ini contoh aja gitu. Ini contoh aja gitu. Ini Bapak Ibu nanti ketika di lapangan juga harus penampilan performance, baik performance secara fisik maupun performance secara mindset ya. Dan oke, kalau
sudah dibacakan kaitannya dengan setelah tadi bahwa kalau tidak biru kan mendamping kaitannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian menghormati hidup dan memuliakan hidup tadi. Oke, kayak tadi rekan-rekan belum ya dibantu Bu Khadijah. Silakan di kelompok 1 perwakilan bisa membacakan duanya sekalian. Ini harus PD nih. Saya memilih menjadi PD karena ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat, di samping juga untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Imron atau Mas Imron. Saya David nih Pak. Oh. Dibacakan. Pendamping profesional itu mendampingi kades dan sekretaris desa. Wah, iya. Kita kasih bos. Ya. PLD baru Bu. Iya. Tahu tugasnya Bu. Iya. Iya. Tahu tupoksinya ya Mas Oke. ya. Oke, selanjutnya meja 2 silakan untuk membacakan. Bisa Bacakan Mas. Oke, saya dari meja 2. Kelihatannya nggak nyimak ini tadi ini. Nggak nyimak ini pendamping desa ini, jangan sampai nanti di wilayah juga seperti itu. Iya Pak. Mas Imron Pak sudah dilakukan. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga saya ke depan menjadi lebih baik ya. Kebetulan saya di sini yang paling muda. Jadi harapan kami sebagai PD, saya juga baru lulus kemarin. Jadi harapannya saya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang ada di desa. Ya, itu saja ya. Nggak dapat gaji nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, iya. Oke, silakan Ya. meja 3. Penting kepati ya. Oh iya, ini dari unsur perempuan. Monggo. Bu atau Mbak ini, Mbak masih muda nih Mbak, kadari ini. Monggo Mbak dengan dari ini. Wah, ini lupa ini. Pakai masker nggak kita ini? Oh iya. Kayak apa PLD baru ya ini? Oh iya, Mbak Rianti. Oh dari Jepara ya, monggo. Tidak tahu nama TS Jepara, tadi tidak kenalan Pak. Direkturnya nggak tahu ya? Tadi tidak kenalan dulu timnya, jadi kita kan nggak tahu siapa yang tadi yang maju di depan. Oke, terima kasih. Banget tante aneh kon. Monggo Mbak. Tadi dari yang disampaikan video maupun tadi yang dipaparkan oleh Pak siapa tadi nggak kenalan jadi Joni. Pak Joni. Ya. Siapa Marlina? Marlina. Bu Rianti. Oke, bahwa citra diri pendamping adalah gambaran umum tentang diri kita, seperti mirip kumpulan foto yang dari berbagai situasi, saat sendiri, saat bersama, dan saat dengan orang lain baik dahulu maupun sekarang. Jadi citra diri juga merupakan kesimpulan dari pandangan kita dalam berbagai peran. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Ini kayaknya luar biasa ini. Iya, saya tetap hanya Bu Marlina, Pak. Oh iya, Bu Marlina ini. Ya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2? Cukup? Cukup. Cukup Ya. Bu Marlina. Ya. Terima kasih. Ya. Aplaus untuk meja 3. Selanjutnya di meja Terima kasih. Nama saya Dwi Luhur Muhammad, dipanggil Alek. Kebetulan ini saya menjadi PLD ya hampir 2 bulan, dan itu ya baru 2 bulan. Nah, sebelumnya TA. Saya PLD baru, belum berani menyatakan pendapat Desa Kades dan saya karena mereka tulisannya apa ya kok ini? Karena mereka lebih berpengalaman dan dalam pemerintahan desa. Tetapi saya merasa karena saya ini berdomisili di desa
Situbondo bisa apa? Saya merasa mempunyai kewajiban untuk membangun desa saya ini agar supaya desa saya ini menjadi desa yang mandiri. Jadi saya bertekad sebagai PLD, saya tetap ingin membangun desa menjadi mandiri karena itu desa tempat kelahiran saya. Iya. Tepuk tangan. Luar biasa, Mas Dulu. Ya, cukup ya, Mbak. Iya. Hasil menyimak video juga merefleksikan dari masing-masing pengalamannya. Ya, kita terkait dengan citra diri seorang pendamping. Kemudian kita tegaskan bahwa seorang pendamping desa adalah tentang diri pribadinya yang dipersiapkan dari pengalaman dan informasi yang diperoleh dari lingkungannya dari sejak masa kanak-kanak. Nah, ini tadi kaitannya dengan sejak masa kanak-kanak. Apalagi kalau Bapak Ibu orang desa, pasti ada informasi dan pengalaman kaitannya dengan persepsi ketika di lingkungannya di desa sejak kanak-kanak. Ya, kemudian kaitannya dengan bahwa tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tentang konsep citra diri seorang pendamping desa. Ini ada 3. Pertama adalah citra ideal, kemudian yang kedua adalah citra normatif, kemudian yang ketiga adalah citra aktual. Dari ketiga citra ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini harus satu kesatuan. Ini harus satu kesatuan menjadikan citra diri seorang pendamping desa. Sehingga yang terkait dengan pertama adalah citra normatif. Citra normatif itu tadi sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika selaku pendamping lokal maupun pendamping desa adalah anak kandung dari Kementerian Desa, bahwa Bapak Ibu adalah bertanggung jawab salah satunya kaitannya dengan yang memberikan otoritas SK Bapak Ibu. Sehingga tugas Bapak Ibu ini secara kaitannya dengan kesadaran normatif adalah Bapak Ibu akan menjalankan tugas-tugas afirmatifnya. Ini penting juga. Karena apa? Karena nanti umpamanya kaitannya dengan Munafd. Munafd kan akan ketahuan berapa anggaran dari data itu akan diketahui berapa anggaran untuk stunting, berapa anggaran untuk BUMDes, berapa anggaran untuk BLT, dan berapa anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Sehingga Bapak Ibu setiap penyaluran pencairan selalu mengupdate kaitannya dengan Munafd. Ini salah satu contoh yang kaitannya di afirmatif. Namun terkait dengan konsep citra diri aktual, bahwa sebagai persepsi orang Hindu yang memandang dirinya sebagai atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari, memang kita hanya menggunakan cara bersikap secara minimalis dalam konteks kalau sudah daily report sudah diisi, kemudian Munafd sudah dilakukan, kemudian BUMDes juga sudah dilakukan, sudah. Namun ini yang perlu direfleksikan juga kaitannya dengan seorang pendamping profesional yang ideal tadi, bahwa sebagai citra yang normatif tadi tetap kaitannya dengan administrasi kita jalankan sesuai dengan aturannya, karena itu juga nanti kaitannya dengan kinerja kita. Kemudian tadi secara aktual itu juga harus kita mengaktualisasikan diri kita dalam kancah kaitannya pendampingan atau masyarakat desa. Dan citra yang ideal, yaitu yang seorang tenaga pendamping profesional, adalah bagaimana seorang pendamping yang profesional kaitannya yang ideal adalah
mempunyai wawasan, mempunyai harapan merubah mindset, merubah perubahan secara proyek di dampingannya. Saya yakin ini butuh waktu dan butuh kegilaan dalam konteks pemikiran, juga waktu, juga totalitas ketika melakukan pendampingan, sehingga ada sinergitas terkait dengan citra ideal, citra aktual, dan citra normatif. Ini tadi secara kualitatif seorang pendamping desa dari aspek emosional, normatif, kemudian aspek ideologis dan aspek humanis, juga aspek teknis tadi sudah ada di sini semuanya. Beberapa hal tadi yang sudah direfleksikan bahwa terkait tadi mulai dari potensi apa yang sudah dilakukan sudah ada, kemudian Bapak Ibu ya, kemudian datang tepat waktu, itu contoh aja. Atau saya lemah kaitannya dengan keterampilan, khususnya kaitannya dengan siskudes umpamanya. Atau saya lemah kaitannya dengan melakukan fasilitasi di forum umum. Nah, silakan Bapak Ibu, kesulitan dan tantangan ditulis. Harapan kami nanti kita bisa tukarkan dengan kawan-kawan yang lain untuk dibacakan atau disampaikan. Setelah itu dari Bapak Ibu, ketika sudah tahu kelemahan, kesulitan, tantangan yang dari refleksi dari Bapak Ibu, kira-kira komitmen apa dari Bapak Ibu untuk menjadi pendamping yang profesional? Dari Bapak Ibu untuk menjadi pendamping profesional dengan kesulitan dan tantangan itu, kira-kira komitmennya apa? Dan ini sebagai bekal untuk merubah bahwa seorang pendamping yang mempunyai citra diri seorang pendamping profesional adalah berangkat dari ini tadi, dari kaitannya dengan tantangan dan kesulitan. Monggo dari Bapak Ibu, kami beri waktu sekitar 10 menit untuk menulis kaitannya dengan kesulitan atau tantangan atau kendala yang dihadapi atau kelemahan kita selaku pendamping profesional. Sudah, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan sahabat-sahabat untuk menuliskan tantangan atau kesulitan-kesulitan di lapangan. Ketika teman-teman mendampingi di lapangan, problematika dan masalahnya apa? Kendala-kendalanya apa? Pasti seorang pendamping itu mempunyai problem atau masalah terhadap desa atau pemerintah desa yang didampinginya. Juga selalu sebagai pegangan untuk kita melakukan sebuah perubahan kaitannya dengan citra diri seorang pendamping profesional. Sudah ditempel, kemudian difoto, kemudian diunggah di status media sosial penjenengan, dan tidak lupa bahwa tidak hanya berhenti ketika di pelatihan ini. Ini nanti penjenengan terapkan ketika Bapak Ibu sudah di lapangan. Ya, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai komitmen, dan mudah-mudahan komitmen ini bisa sebagai tadi merubah mindset, ada sebuah perubahan, proyek perubahan dalam konteks adalah merubah mindset bahwa
kita harus yakin selaku pendamping profesional, harus pede, kemudian kita harus selalu memberikan inovasi bersama masyarakat, mendamping masyarakat. Jika kita tidak harus jemu-jemunya seorang pendamping profesional itu harus bersama masyarakat, mau mendengarkan, juga mau saling mengkritisi apa-apa yang sudah dijadikan kaitannya dengan komitmen dari Bapak Ibu. Sudah, saya kira itu dari Bapak Ibu. Nah, ini harapan kami dari session ini. Nanti akan dijabarkan di session-session yang lain. Tapi session ini adalah session yang sangat-sangat pintu masuk bahwa ketika penjenengan mempunyai performance dan mempunyai kinerja seorang pendamping yang profesional, tidak dipandang sebelah atau remeh oleh yang kita dampingi. Yang jelas antara ada keseimbangan antara tadi apa yang diperlukan oleh desa, pemerintah desa, baik itu secara administratif, tapi tidak lupa bahwa esensi untuk merubah dari masyarakat yang mulai dari sangat tertinggal sampai nanti menjadi desa mandiri. Ini perlu sentuhan seorang pendamping yang profesional. Saya kira itu dari Bapak Ibu. Ada kawan-kawan yang mau menambahkan dari kawan-kawan kami? Cukup Pak Adil sama Mbak Farida? Ya, baik. Masih semangat teman-teman? Pendamping? Pendamping desa? Bisa. Pendamping desa? Bisa. Pendamping desa? Bisa. Mantap. Baik. Ternyata teman-teman masih semangat sekali pagi hari ini. Tadi sudah sampai bagaimana teman-teman mengenali jati diri ya. Jati diri teman-teman sebagai seorang pendamping. Maka tadi dari Pak Panudi sudah menyampaikan bahwa bagaimana teman-teman ini adalah sebagai representasi dari negara. Ya, representasi dari negara. Artinya bahwa teman-teman ini harus punya kepercayaan diri. Jangan sampai teman-teman pada waktu melakukan pendampingan tidak punya kepercayaan diri. Ini menjadi kata kunci bahwa, nah untuk mendapatkan kepercayaan diri, maka teman-teman harus banyak belajar bagaimana seorang pendamping itu bisa memfasilitasi, bisa berkoordinasi, terus bisa memotivasi. Ini, maka di sini insya Allah saya yakin wajah-wajah yang cukup ceria malam hari ini, pagi hari ini, saya yakin teman-teman bisa melakukan itu. Baik, dari kami kelompok 1 cukup sekian. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas ya? Terima kasih. Jelas. Baik, dari kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.